Jadi kita lanjutkan kembali ya. Sebelum kita melangkah terlalu jauh tentang bagaimana strategi dan teknis berbudidaya tanaman, alangkah baiknya kita pahami dulu apa yang menjadi makna budidaya. Di situ kan sering kita dengar istilah budidaya tanaman. Jadi kalau secara sederhananya kita artikan sebagai upaya untuk merawat, memelihara tanaman untuk bisa menghasilkan, sehingga hasil dari tanaman tersebut bisa memberikan manfaat terhadap diri kita dan ekonomi keluarga. Itu kan secara kajian sederhana. Budidaya itu kan berasal dari dua kata, budi dan daya. Makna sederhana dari budi itu adalah kebaikan. Daya itu bisa juga dikatakan sebagai energi atau tenaga. Berarti upaya memberikan kebaikan. Istilah budidaya tanaman, saya pribadi secara sederhana itu mengartikan bagaimana upaya kita untuk membaikkan tanaman. Dan untuk membaikkan tanaman itu ya kita harus melakukan banyak cara. Karena bagaimanapun kita punya tujuan untuk membaikkan tanaman, yaitu adalah hasil panennya. Nah, selama kita membaikkan tanaman tersebut, ya insya Allah tanaman juga akan memperbaiki dirinya untuk memberikan sumbangsih atau sedekahnya atau berkahnya terhadap upaya yang kita lakukan selama merawat dan memeliharanya. Hanya saja kebanyakan kita itu hanya tahu dan mengerti istilah tapi tidak memahami makna terdalam dari istilah yang sering kita sebutkan. Kenapa ini harus saya jelaskan buat adik-adik sekalian supaya paham bahwa dalam segala upaya apapun, khususnya di bidang pertanian ya, terutama dalam upaya membudidayakan tanaman, ya kita juga harus mengedepankan akhlak selain keilmuan. Berakhlak terhadap makhluk tidak hanya melulu terhadap manusia ataupun hewan, tapi juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang nantinya akan kita berdayakan itu merupakan salah satu makhluk Allah yang memang diciptakan untuk bisa hidup. Nah, itu kan sama artinya bahwa tumbuhan atau tanaman juga mempunyai ruh layaknya manusia. Bedanya kalau tanaman itu tidak berakal, tapi tanaman selain punya ruh juga dia punya insting. Namun secara sederhana kita hanya bisa melihat dan menggambarkan serta memahami insting manusia ataupun hewan. Mengingat manusia dan hewan bisa bergerak dan bisa pula berbicara, sehingga lebih mudah kita dalam hal pemahaman insting dari keduanya. Berbeda dengan tumbuhan atau tanaman, insting itu lebih ditunjukkan dari gejala. Lagian kalau sekiranya tanaman yang kita budidayakan itu bisa mengeluh, kemudian bisa mengadu dan berbicara, waduh ya siapapun orangnya atau petaninya ya bakal kabur, gitu toh. Nah, jadi Allah itu maha dari segala maha, terutama dalam hal penyesuaian makhluk-makhluk yang diciptakannya untuk bisa dikelola oleh khalifah, dalam hal ini adalah kita sebagai manusia. Jadi di tumbuhan ataupun tanaman itu mempunyai ruh yang disebut dengan ar-ruh an-nabati. Paham ya? Artinya tumbuhan atau tanaman juga diberikan ruh oleh Yang Maha Kuasa. Nah, maka itu ya kita juga harus mengedepankan akhlak dalam hal membudidayakannya untuk menjaga ruh agar tetap baik terhadap diri kita sebagai pengelola atau petaninya. Nah, sekarang ini banyak kali hal-hal yang menyinggung tentang pemahaman agama itu selalu yang ditanya dalil. Padahal ya orang tua dan nenek moyang kita, terutama pemuka-pemuka agama yang sudah menyebarkan Islam dari awalnya, itu sudah melakukan hal-hal yang berupa kebaikan dengan mengedepankan dalil. Hanya saja
dalam kondisi dan keadaan yang berbeda, mereka bisa membuat perumpamaan, sehingga perumpamaan itu lebih mudah untuk dipahami orang-orang yang mendengarkan. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak paham atas hal itu, meskipun mengaku sebagai ahli tafsir baik Quran maupun hadis, bahkan mereka juga hafal Quran dan hadis, tapi mereka itu rata-rata hanya mengkaji secara syariat apa yang tertuang tanpa memahami bagaimana sejarah ataupun kajian yang melandasi dari dalil-dalil tersebut. Nah, itulah yang membuat kita itu butuh ulama, guru ngaji untuk bisa menerjemahkan itu sehingga lebih mudah diterima oleh nalar. Karena tidak semua orang itu punya nalar yang brilian sehingga mudah menangkap dari apa yang disampaikan. Mengingat pada umumnya dalil baik di Quran maupun hadis lebih cenderung mempunyai makna metafora atau perumpamaan, sehingga ini membutuhkan penafsiran. Dan orang-orang seperti kita ini saya rasa ya tidak kompeten untuk menafsirkan itu. Itu adalah kompetensi dari ulama-ulama yang memang sudah belajar secara detail melalui nalar maupun batiniah yang didukung dengan kondisi serta situasi di mana dia harus menyampaikan. Ya, karena kan kita hidup tidak di zaman Nabi, sehingga segala sesuatu itu tidak bisa kita tanyakan ke Nabi, tidak bisa kita langsung lihat dari perlakuan, perkataan maupun semua hal-hal yang dilakukan oleh Nabi. Nah, maka kita berpedoman pada para ulama dan wali, karena memang ulama dan wali itu adalah warisan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kalau Nabi sendiri sudah mengatakan ulama itu adalah warisannya, maka itu sebetulnya adalah hak prerogatif daripada Rasulullah menyatakan itu. Berarti kan sahih gitu. Nah, gitu pun kita masih menentang. Dan salah satu dalil yang bisa mendukung tentang apa yang saya jelaskan tadi di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 59. Sabaha lillahi ma fis samawati wal ard, yang artinya apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dengan dalil ini ya sudah dipastikan bahwa tumbuhan atau tanaman itu juga ikut bertasbih. Yang bertasbih itu siapa? Ya pastinya makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Yang pastinya juga mempunyai ruh. Jadi buat adinda kami sekalian, sebelum kita membahas terlalu jauh dengan berbagai keilmuan, teknologi, logika, akal dan sebagainya mengenai tumbuh-tumbuhan, khususnya dalam hal teknis budidaya tanaman, alangkah baiknya kalian semua sebagai anak-anak muda, remaja masjid juga harus memahami. Karena sebelum adanya ilmu, nalar dan teknologi, Allah itu sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman atas kehendaknya. Jadi semua tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman yang hidup, baik secara liar maupun yang dibudidayakan, itu semata-mata karena seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sebelum kita mengkaji sampai detail bagaimana akal kita bisa membudidayakannya, ya kita harus tahu dulu siapa pemilik dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu sendiri. Nah, ini juga ada cerita yang diriwayatkan oleh banyak sahabat-sahabat Nabi, sehingga kita tidak perlu mempertanyakan lagi lah keabsahannya, bahwa ada sebatang pohon kurma yang letaknya itu tepat di Masjidil Haram, di mana Nabi Muhammad dulu sering berkhutbah di bawah pohon tersebut sambil bersandar. Kemudian ada datang seorang ibu-ibu yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya seorang tukang kayu. Bisakah anak saya itu membuatkan mimbar untuk dakwah Rasulullah?" Nah, maka Rasulullah pun mengiyakan atau menyetujuinya, sehingga beberapa waktu ke depan mimbar itu siap
Dan pertama sekali Rasulullah akan menggunakan mimbar itu untuk khutbah Jumat, maka terdengarlah tangisan. Dan waktu itu para sahabat maupun jamaah Jumat heran, bingung di mana sumber tangisan tersebut. Kemudian ya, Rasulullah mendatangi suara tersebut yang ternyata berasal dari tangisan pohon kurma. Pohon kurma tadi menangis karena merasa sedih. Dengan adanya mimbar, maka dia tidak menjadi sandaran dan tempat berteduh Rasulullah saat menyampaikan dakwah ataupun khutbahnya. Nah, ini kan menandakan bahwa tumbuhan itu juga punya ruh. Hanya saja kita yang tidak bisa memahami karena memang kita tidak diberi kelebihan atau karomah untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi suara jeritan keluhan daripada tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Seketika itu Rasulullah langsung memeluk pohon kurma tadi dan akhirnya pohon kurma tadi terdiam. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada jamaah dan sahabat, andai tadi aku tidak memeluk pohon kurma tersebut, maka dipastikan dia akan menangis sampai hari kiamat nanti. Nah itu. Nah kemudian ada juga riwayat bahwa Rasulullah pernah ada di tengah-tengah kaum Badui Arab. Dan para Badui Arab tersebut belum memeluk Islam. Sehingga ada seseorang ataupun bisa dikatakan pemuka Badui Arab tadi menantang Rasulullah mendatangkan pohon kurma. Sehingga tantangan tersebut diterima oleh Rasulullah dan Rasulullah tadi memanggil pohon kurma tersebut. Seketika tanah di perakaran pohon kurma tadi membelah, kemudian pohon kurmanya mendatangi Rasulullah sambil bersolawat. Nah ini kan juga sebagai pembuktian bahwa tanaman atau tumbuhan juga mempunyai ruh. Sehingga pada akhirnya Badui Arab tadi bersahadat dan memeluk Islam. Jadi buat adinda kami sekalian, kenapa ini saya jelaskan secara detail? Sekiranya nanti adinda kami sekalian menentukan sikap untuk menjalani profesi tani, setidaknya sudah paham bagaimana cara kita secara akhlak memberlakukan tumbuhan dan tanaman. Bahkan Rasulullah sendiri itu dalam perang sekalipun melarang untuk menebang atau merusak tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Nah, kita juga harus mengedepankan akhlak terhadap tanaman sebelum kita menerapkan keilmuan teknis logika akal kita untuk bisa mensiasati kondisi tanaman yang kita budidayakan. Jadi begitu dulu ya, adinda kami sekalian, untuk sementara pembahasannya sampai di sini dulu. Semoga Allah masih memberikan berkah bagi kita berupa umur dan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan kita untuk kedepannya yang lebih terperinci dalam hal teknis budidaya tanaman. Demikian, semoga kita semua mendapatkan keberkahan yang terbaik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.